Selamat datang di channel Jejak Rasa, channel yang akan menceritakan kisah-kisah penuh haru dan kebahagiaan diabadikan. Kami menghadirkan cerita dewasa yang menyentuh hati, mengisahkan perjalanan hidup, cinta, perjuangan, dan kebahagiaan setelah duka. Di sini, Anda akan menemukan kisah perjuangan, cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang menghangatkan hati. Karena setiap cerita bukan sekedar rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan emosional yang bisa membuat Anda menangis, tersenyum, dan merenungi arti kehidupan. Jangan hanya membaca cerita, rasakan setiap jejaknya, subscribe untuk mendapatkan kisah terbaru, like jika kisah ini menyentuh hati Anda, komentar untuk berbagi pengalaman dan perasaan Anda, tanpa perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kota yang tak pernah tidur, di balik gemerlap lampu dan dentuman musik, ada kehidupan yang tersembunyi di dalam bayang-bayang. Bukan tentang kebahagiaan, bukan tentang impian, tetapi tentang bertahan. Seorang wanita yang terbiasa menjual senyum, tapi kehilangan arti kebahagiaan. Kemudian ada seorang pria yang datang bukan untuk menawar, tapi untuk bertanya, apakah kau ingin tetap di sini, atau mau mencari jalan keluar? Ini bukan kisah cinta biasa, ini tentang pencarian jati diri, tentang keberanian untuk meninggalkan kegelapan, dan tentang cahaya yang ditemukan di tempat yang tak terduga. Tapi, bisakah seseorang benar-benar meninggalkan masa lalunya? Ataukah bayangan itu akan selalu mengejarnya? Malam itu, satu keputusan akan mengubah segalanya. Di sudut kota yang tak pernah tidur, di balik kelap-kelip lampu neon yang memantulkan bayangan di aspal basah, seorang wanita bernama Rina menjalani hidupnya dalam gelap. Bukan gelap yang tampak, tetapi gelap yang merayapi jiwanya. Mengakar dalam kesunyian yang ia pelihara setiap malam. Ia mengenakan gaun berkilau yang memeluk tubuhnya erat, melukis senyum di bibir merahnya, dan berjalan dengan langkah percaya diri menuju dunia yang hanya mengenalnya sebagai hiburan sesaat. Klub itu bukan tempat bagi mereka yang mencari cinta, hanya mereka yang ingin melupakan sesuatu. Setidaknya untuk beberapa jam, pria-pria datang dan pergi. Beberapa menyebut namanya dengan suara berat oleh alkohol, beberapa hanya menunjuknya dari kejauhan. Menilai seperti memilih barang di etalase. Rina sudah terbiasa, ia tahu bagaimana bermain dalam ilusi ini, bagaimana menenangkan lelaki yang gelisah, bagaimana membiarkan dirinya hanyut dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Namun, di balik tawa dan sorotan mata yang menggoda, ada kehampaan yang tak pernah bisa ia hilangkan. Setiap kali ia menatap cermin di ruang ganti, ia melihat seseorang yang asing, bukan gadis yang dulu bermimpi menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar bayangan di malam hari, bukan gadis yang dulu percaya bahwa dunia bisa memberinya tempat yang lebih baik. Yang tersisa hanyalah Rina yang sekarang, seorang wanita yang memahami bahwa hidup tidak selalu tentang pilihan, tetapi seringkali tentang bertahan. Malam itu, ketika ia berjalan melewati ruangan penuh asap dan dentuman musik, matanya bertemu dengan sepasang mata yang berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Seorang pria duduk di sudut ruangan, tidak seperti pelanggan lainnya, yang matanya dipenuhi keinginan atau kesepian. Matanya jernih, tenang, seolah melihat sesuatu lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Ia tidak menatapnya seperti pria lain. Ia tidak memandangnya sebagai objek, tetapi sebagai manusia. Rina mengangkat alisnya sedikit, tersenyum miring. Ia mendekatinya, bukan karena pria itu menariknya secara fisik, tetapi karena ada sesuatu yang mengusik rasa ingin tahunya. Kau tampak seperti tersesat, katanya dengan nada menggoda. Mencoba membaca reaksinya, pria itu mengangkat wajahnya, tersenyum samar. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu, jawabnya pelan, tetapi penuh makna. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rina tidak tahu harus berkata apa. Biasanya, ia bisa membaca pria dalam sekejap tentang apa yang mereka inginkan, bagaimana cara mereka bicara, seberapa dalam luka yang mereka sembunyikan. Tapi pria ini, ia berbeda. Ada ketenangan dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya merasa seolah-olah sedang berdiri di depan cermin yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar pantulan.
Ia menatap pria itu lebih lama, mencoba memahami. "Kau siapa?" tanyanya akhirnya. Suaranya lebih serius dari yang ia harapkan. Pria itu tersenyum lagi, lebih hangat kali ini. "Namaku Rahmat." Rina tersenyum miring, memainkan ujung gelasnya dengan jemari yang lentik. "Kenapa? Apakah kau ingin menyelamatkanku?" katanya dengan nada menggoda. Tetapi ada tantangan tersembunyi di balik suaranya. Sudah terlalu banyak orang yang mencoba memberinya nasihat, seolah-olah mereka tahu apa yang terbaik baginya. Ia sudah kebal terhadap tatapan iba atau kata-kata kosong yang berbicara tentang kehidupan yang lebih baik. Namun, Rahmat tidak tersenyum. Ia tidak tersinggung, juga tidak terlihat seperti pria yang mudah terpancing. Ia hanya menatapnya dengan mata yang tetap tenang, seolah sedang menelusuri sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kata-kata sinis yang keluar dari bibir Rina. "Aku tidak berpikir kau perlu diselamatkan," katanya. Suaranya lembut tetapi tegas. "Aku hanya bertanya. Kadang, kita terjebak dalam sesuatu bukan karena kita ingin, tapi karena kita tidak tahu harus pergi kemana." Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat Rina terdiam sejenak. Ia ingin tertawa, ingin menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Tetapi entah mengapa, kata-kata itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Ia sudah terbiasa dengan pria yang menawarkan kebebasan dengan cara yang sama seperti mereka menawarkan uang, sesuatu yang bisa dibeli, sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Namun, Rahmat tidak sedang menawar, ia hanya mengajukan pertanyaan, dan itu membuatnya gelisah. "Dan menurutmu, aku tidak tahu kemana harus pergi?" tantangnya, menyesap minumannya perlahan. Berusaha menjaga nada santainya, Rahmat mengangkat bahunya sedikit. "Pertanyaan itu hanya kau yang tahu jawabannya." Lagi-lagi, jawaban yang tidak ia duga. Rina sudah terbiasa dengan pria yang mencoba meyakinkannya bahwa mereka memiliki jawaban atas semua pertanyaannya. Tetapi Rahmat, ia hanya bertanya, hanya mendengar, seolah-olah pendapatnya lebih berharga daripada nasihat yang ingin ia berikan. Percakapan itu berakhir dengan Rina berpura-pura tak tertarik. Ia mengangkat dagu, melemparkan senyum terakhir sebelum beranjak dari meja itu, meninggalkan Rahmat sendirian. Namun, sepanjang malam, kata-katanya terus terngiang di kepalanya. Karena saat ia pulang dan duduk di depan cermin, sambil melepaskan anting-antingnya satu persatu, ia memandang bayangannya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia memang terjebak, ataukah ia hanya takut untuk mencari jalan keluar. Esoknya, ketika ia kembali ke klub, matanya secara naluriah mencari sosok Rahmat. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah rasa penasaran, bahwa pria itu hanyalah tamu biasa yang kebetulan berkata sesuatu yang menarik. Tapi saat ia menemukannya duduk di sudut yang sama, dengan mata yang masih memancarkan ketenangan yang sama, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar rasa ingin tahu. Rina membenci kenyataan bahwa ia menantikan percakapan itu terjadi lagi. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya, bukan sekedar wanita dengan gaun gemerlap yang menyembunyikan kehampaan di balik senyuman. Malam itu, klub lebih ramai dari biasanya, musik berdentum keras, dan orang-orang larut dalam minuman, serta tawa yang tak sepenuhnya jujur. Rina berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa, menyapa pelanggan, tersenyum pada pria-pria yang menatapnya dengan tatapan lapar, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kebisingan. Namun, pikirannya melayang ke sudut ruangan, ke tempat Rahmat duduk pada malam sebelumnya. Ia menghela napas, bodoh, gumamnya kepada dirinya sendiri. Pria seperti itu tidak mungkin kembali ke tempat seperti ini. Ia hanyalah angin lalu, hanya seseorang yang singgah sebentar dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Namun, malam itu tak berjalan seperti yang ia harapkan. Ketika ia hendak meninggalkan bar untuk beristirahat sejenak, seorang pria berdiri di hadapannya. Ia mengenali wajah itu seketika. Ia adalah Andi, seorang pelanggan lama, pria yang pernah meninggalkan luka baik di tubuh maupun jiwanya. Karena dulu, Rina terlalu takut untuk menolak, terlalu rapuh untuk melawan. "Hai, Rina," suara Andi terdengar licin. Senyumnya tak pernah benar-benar ramah. Rina merasakan ketegangan menjalari tubuhnya.
Tetapi ia menutupinya dengan senyum dingin. Malam ini aku sibuk, Andi. Pria itu tertawa kecil, lalu mendekat. Oh, jangan seperti itu. Aku sudah lama tak melihatmu. Aku rindu. Kemudian Andi mengulurkan tangannya, menyentuh lengan Rina tanpa izin. Rina menegang, berusaha mengendalikan napasnya. Ia ingin mundur, ingin menghindar. Tetapi Andi sudah menggenggamnya lebih erat. Kita lanjutkan malam ini ya, bisiknya di telinganya. Panik mulai merayap di tubuhnya. Ia tahu betul maksud Andi. Ia tahu betapa berbahayanya pria itu, sebab dahulu ia tak memiliki pilihan selain mengikuti permainannya. Menelan ketakutan dan rasa sakit demi bertahan hidup. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, sesuatu dalam dirinya menolak untuk kembali menjadi korban. Matanya mencari-cari seseorang, siapapun yang bisa membantunya. Dan saat ia hampir putus asa, ia melihatnya. Rahmat berdiri di dekat pintu masuk, memperhatikannya. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, ia melihat sesuatu dalam tatapan pria itu. Bukan amarah, bukan kemarahan, tetapi kepedulian yang tulus. Sebelum Rina bisa mengatakan apapun, Rahmat berjalan mendekat dengan langkah tegap. Ia tidak tergesa-gesa, tidak menunjukkan ketakutan, tetapi ada ketegasan dalam setiap gerakannya. Dan saat Rahmat tiba di samping mereka, ia menatap Andi dengan tenang. "Lepaskan dia," katanya. Suaranya tidak meninggi, tetapi penuh kewibawaan. Andi menatapnya, lalu menjawab, "Dan siapa kau, kekasihnya? Atau pahlawan yang ingin menyelamatkan wanita malam?" Rahmat tidak tersenyum. "Aku hanya seseorang yang peduli padanya lebih dari yang kau pikirkan." Suasana menjadi hening sejenak. Rina bisa merasakan ketegangan di udara. Andi masih mencengkram lengannya, tetapi genggamannya mulai melemah. Ia menatap Rahmat dengan ragu, lalu menoleh pada Rina dengan enggan. Akhirnya Andi melepasnya. "Baiklah," gumamnya sambil tersenyum miring. "Kau menang malam ini." Namun, Rina tahu ini belum berakhir. Malam itu, setelah kejadian dengan Andi, Rahmat mengantar Rina keluar dari klub tanpa banyak bicara. Langit di luar masih gelap, udara malam terasa dingin menusuk kulit. Tapi bagi Rina, dingin itu tak seberapa dibandingkan perasaan yang berputar di dalam dadanya. Ia berjalan di samping Rahmat, masih merasakan bekas sentuhan kasar di lengannya. Meski jejaknya sudah menghilang. Kemudian mereka berhenti di trotoar yang agak sepi. Lampu jalan menerangi wajah mereka dengan cahaya redup kekuningan. Rina menghela napas panjang, mencoba mengusir getaran halus dalam tubuhnya. "Aku tidak butuh penyelamat," katanya akhirnya. Nada suaranya sedikit tajam. Rahmat menatapnya, tidak tersinggung, tidak mundur. "Aku tahu." Jawaban itu membuat Rina menoleh, menatapnya dengan alis sedikit berkerut. Ia mengira pria ini akan memberikan ceramah panjang tentang bagaimana ia seharusnya meninggalkan kehidupannya. Bagaimana dunia di luar sana menawarkan sesuatu yang lebih baik. Tapi Rahmat hanya berdiri di sana, tenang, menunggu. "Terus kenapa?" tanyanya pelan. "Kenapa kau ikut campur?" Rahmat menghela napas, lalu menyelipkan tangannya ke dalam saku. "Karena aku peduli." Dua kata yang sederhana, tapi terasa begitu berat. Rina ingin tertawa mendengarnya, ingin menganggapnya sebagai kebohongan atau kepura-puraan. Tapi tidak ada kebohongan dalam mata pria itu. Ia benar-benar bersungguh-sungguh. Rina mengalihkan pandangannya, menatap jalanan yang lengang, peduli tidak mengubah apapun. Gumamnya, "Aku tetap di sini. Aku tetap seseorang yang begini." Rahmat diam sejenak sebelum menjawab, "Tidak ada yang tetap, Rina. Semua orang bisa berubah jika mereka ingin." Kata-kata itu menusuk sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia tutupi dengan tembok tinggi, dan kebohongan-kebohongan kecil yang ia ulangi dalam pikirannya. Ia ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ini adalah pilihannya. Tapi malam ini, setelah semua yang terjadi, ia merasa lelah berpura-pura. Rahmat sepertinya merasakan pergolakan dalam dirinya. "Kau bisa meninggalkan semua ini jika kau mau," katanya pelan, tidak memaksa. Rina terkekeh kecil, meski tanpa kebahagiaan. "Kau bicara seolah itu mudah." Rahmat tersenyum tipis. "Aku tahu itu tidak mudah.
Tapi bukan berarti tidak mungkin. Malam itu, kata-kata Rahmat kembali lagi terngiang di kepalanya. Ia kembali ke apartemennya yang kecil, duduk di depan cermin seperti yang selalu ia lakukan setiap malam. Tapi kali ini, pantulan yang ia lihat terasa berbeda. Bukan hanya seorang wanita dengan riasan tebal dan mata lelah, tapi seseorang yang mulai mempertanyakan, apakah ia benar-benar tidak punya pilihan. Pagi harinya, ia bangun dengan perasaan aneh, sebuah ketakutan bercampur harapan. Ia tahu hidupnya tidak bisa berubah dalam semalam. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai membayangkan kemungkinan itu ada. Dan ketika pada sore harinya, tanpa ia sadari, langkah kakinya membawanya ke tempat di mana ia tahu Rahmat sering berada. Ia tidak tahu kenapa ia datang ke sana. Mungkin ia hanya ingin mendengar lebih banyak tentang dunia di luar malam-malam kelam yang selama ini mengurungnya. Atau mungkin, jauh di dalam hatinya, ia ingin percaya bahwa ada jalan keluar. Namun, ia berpikir meninggalkan dunia lamanya tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Saat Rina mulai menjauh dari klub, dari pelanggan-pelanggan tetapnya, ia mulai merasakan konsekuensinya. Pemilik klub marah karena merasa dikhianati oleh salah satu wanita terbaiknya. Ia menerima pesan-pesan bernada ancaman, panggilan telepon yang tidak ia jawab, dan bahkan seorang pria dikirim ke apartemennya untuk mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat bagi seseorang yang bisa pergi begitu saja. Rina tahu ia harus membuat keputusan cepat. Jika ia tetap tinggal di kota ini, bayangan masa lalunya akan terus menghantuinya. Ia akan terus-menerus merasa bahwa seseorang mengawasinya, bahwa kapan saja seseorang bisa menariknya kembali ke dunia yang berusaha ia tinggalkan. Ia tidak ingin hidup dalam ketakutan. Rahmat adalah satu-satunya tempat ia berpaling. Mereka pun bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Jauh dari keramaian, Rahmat tidak terkejut ketika Rina mengatakan bahwa ia ingin pergi. Ia hanya mengangguk pelan, mendengarkan dengan sabar, membiarkan Rina mengungkapkan semua ketakutan dan kebimbangannya. Aku tidak tahu harus kemana, kata Rina akhirnya. Jemarinya saling menggenggam di atas meja. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Rahmat menatapnya dengan lembut. Kau punya dirimu sendiri, itu cukup untuk memulai. Kalimat sederhana itu membuat Rina terdiam. Ia tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Selama ini, ia selalu merasa bahwa ia butuh seseorang untuk menyelamatkannya. Bahwa kebebasan harus diberikan, bukan diperjuangkan. Tapi Rahmat tidak memberinya jalan keluar, tidak menawarinya solusi instan. Ia hanya mengingatkannya bahwa semua keputusan ada di tangannya. Dengan bantuan Rahmat, Rina meninggalkan kota itu. Ia pergi ke tempat yang tidak mengenalnya, tempat di mana ia bisa memulai dari nol tanpa bayang-bayang masa lalu. Awalnya, semuanya terasa sulit. Dunia di luar sana tidak seindah yang ia bayangkan. Dan terkadang, ia tergoda untuk berpikir bahwa lebih mudah kembali ke kehidupan lamanya. Tapi setiap kali ia merasa putus asa, ia mengingat kata-kata Rahmat bahwa tidak ada yang tetap, bahwa semua orang bisa berubah jika mereka ingin. Hari demi hari, Rina membangun hidup barunya. Ia bekerja dengan cara yang terhormat. Ia belajar tentang banyak hal yang dulu tak pernah ia pikirkan. Lebih dari itu, ia mulai menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, yaitu harga dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang terjebak dalam keadaan, tetapi sebagai seseorang yang berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Waktu telah berlalu, meski hubungan antara Rina dan Rahmat tidak pernah diucapkan dalam bentuk cinta, ada sesuatu di antara mereka yang lebih dalam dari sekedar perasaan sesaat. Rahmat bukan penyelamatnya, dan Rina bukan seseorang yang harus diselamatkan. Mereka adalah dua jiwa yang saling menemukan dalam perjalanan yang tidak mudah. Dan di bawah langit fajar, Rina berdiri di depan jendela kamarnya yang baru, menatap dunia yang kini terasa lebih luas. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat cahaya, bukan dari lampu-lampu malam, tetapi dari harapan yang sesungguhnya. Dulu, malam adalah tempat di mana ia bersembunyi, di antara lampu neon dan suara musik. Ia menjalani hidup yang bukan miliknya. Tapi sekarang, ia berdiri di bawah cahaya fajar, di dunia yang baru, bukan karena seseorang menyelamatkannya, tapi karena ia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Rahmat bukan pahlawan, dan Rina bukan seorang putri yang menunggu diselamatkan. Mereka adalah dua orang yang bertemu di persimpangan jalan, saling mengingatkan bahwa hidup selalu menawarkan pilihan, bahwa tidak ada yang benar-benar terjebak. Selama masih ada keberanian untuk melangkah, dan di bawah langit yang kini lebih luas dari sebelumnya, Rina tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar bebas. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.